Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Uraniali Afifah dengan NIM 24080560085. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester lisan, yaitu membacakan ayat dari Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, ayat dari Al-Quran yang berkaitan pendidikan adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah ayat-ayat 1-5 adalah: yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk membaca, karena dengan membaca kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Yang kedua, setiap kita akan belajar, maka libatkanlah Allah dalam segala hal, karena Allah yang akan meridhoi dan memberkati ilmu yang kita peroleh. Yang kedua, ada Quran surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyafiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 adalah: yang pertama, pentingnya setiap kampung atau perkumpulan itu terdapat orang yang berilmu. Yang kedua, pentingnya orang berilmu itu untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan yang ketiga, pentingnya ilmu untuk menjaga diri sendiri. Selanjutnya ada Quran surah Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surah Shad ayat 29 tentang pendidikan adalah: yang pertama, menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari Al-Quran, khususnya bagi mereka yang memiliki pemikiran dan akal yang sehat. Yang kedua, Al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi orang yang memahami dan mendalaminya. Yang ketiga, pentingnya untuk mempelajari Al-Quran karena semua jawaban terdapat di sana. Yang keempat, ada Quran Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Musa hal attabi'uka ala ma tu'allimina mimma ulimish rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nilai yang terkandung dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 66 tentang pendidikan adalah: yang pertama, pentingnya mencari ilmu dari siapa saja dan tawadhu, bahkan dengan orang yang dianggap lebih rendah derajatnya. Yang kedua, pentingnya percaya diri untuk menuntut ilmu, juga tidak malu dengan prosesnya, karena dengan menuntut ilmu yang mendapatkan adalah diri kita sendiri. Yang terakhir dan yang kelima ada Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi: wala taqfu ma laysa laka bihi innas samaa wal bashara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya,
dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nilai-nilai yang terkandung tentang pendidikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 adalah yang pertama, pentingnya seorang pelajar mengembangkan karakter pada dirinya. Yang kedua, pentingnya seorang pelajar untuk aktif dalam segala hal yang positif. Yang ketiga, pentingnya seorang pelajar untuk berpikir kritis. Yang keempat, pentingnya seorang siswa untuk mencari informasi tentang kebenaran sebelum disebarluaskan kepada orang lain. Selanjutnya adalah hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allam ilman yuridu bihi wajah Allah lam yata'allamhu ila ilwusi babihi aradan min adunya lam yajid ra'iyata al-jannah yawma al-qiyamah, yang artinya barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah yang pertama, mencari ilmu itu diniatkan dengan mendapatkan keridhaan oleh Allah dan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mempelajari ilmu bukan hanya untuk kesenangan duniawi, tapi untuk bekal akhirat nanti. Hadis yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ad-dunya falyata'allam al-ilmi man arada al-akhirah falyata'allam al-alim wa man arada al-makanatayn falyata'allam alim, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu, barang siapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah yang pertama, carilah ilmu dan kuasai ilmu untuk bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Yang kedua, pahami ilmu tersebut karena ilmu sangat mahal. Dan imbalannya adalah akhirat. Yang ketiga, hadis yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu lil ahmaqan an yasbuta ala jahlihi wa la yajuzu lil alim an yasbuta ala ilmi, yang artinya tidak pantas bagi orang-orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah yang pertama, sebagai seorang yang menuntut ilmu maka wajib untuk menebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Yang kedua, jangan menjadi orang yang malas dan berakhir bodoh karena tidak mau belajar. Hadis yang keempat adalah Inna al-anbiya alam yurisu dinara wala dirhama innama warasu alim faman ahadab bihazin wafirin, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama adalah dalam hadis tersebut ilmu tidak bisa dibeli dengan harta, dan ilmu hanya bisa diambil oleh orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, beruntunglah orang yang mendapatkan ilmu dan rajin menuntut ilmu. Hadis yang terakhir atau hadis yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahla Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah yang pertama, sebagai seorang pelajar, menuntut ilmu merupakan perbuatan yang terpuji, bahkan bisa dimudahkan untuk perjalanan menuju surga. Yang kedua, dengan ilmu, Allah memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan pada saat melafalkannya.
ayat Al-Quran dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.